Friends of Tifa, senang jumpa kembali dalam acara Friends of Tifa dalam YouTube channel milik Yayasan Tifa. Bersama saya Lukas Luarso, kami berbincang-bincang pada kali ini dengan Dr. Ani Sucipto, dosen Hubungan Internasional dan Kajian Gender di Universitas Indonesia. Dan kita ingin tanya-tanya nih Mbak Ani tentang politik perempuan dan politik Indonesia dewasa ini. Mungkin bisa kasih gambaran globalnya dulu? Gambaran umumnya mungkin kita berangkat dari sesudah reformasi gitu ya. Kalau kita lihat 20 tahun terakhir, itu kita melihat ada juga sih capaian kemajuan perempuan di arena politik di Indonesia. Kalau Kuota kita 30% pasti. bicara kok bisa nebak. Jadi minimal kita, itu capek ya. capaian ada peningkatan. Kalau kita bicara dengan soal representasi ada kenaikan lah. Kita dari sekarang ini 30% di DPD, 20% di DPR RI. Kenaikan dari 17% yang lalu ya? Ya, 17 menjadi 20, lalu 15% menjadi 17% di DPR di provinsi, dan dari 12 menjadi 15% di kabupaten kota. Ini buat saya lumayan. Ketika awal reformasi itu di kabupaten kota tuh 0. Sekarang sudah 15. DPD sekarang 30%. Tadinya dari 24. Dari 24-25. DPD dari awal sudah tinggi. Lalu kita juga ngelihat perempuan yang terpilih menjadi kepala daerah. Ini kan juga lumayan ya, jumlahnya tidak sebanyak itu, tapi kita ngelihat ada figur-figur kayak Bu Risma, itu kan baik ya. Ada Bupati di Jember, itu juga bagus gitu ya. Lalu Tangerang kita Selatan yang populer itu. Ya begitulah. Tapi prestasi yang paling hebat menurut saya, the most powerful woman in the politik kan Bu Megawati. Ya, kita pernah punya presiden perempuan juga gitu ya. Nah, ketua partai paling besar. Nah, sekarang kan kita bicara apakah semua itu bisa mengukur kualitas dari representasi sebetulnya. Numbers itu mengukur tidak. Nah, kita melihat catatan kritisnya, ternyata numbers itu tidak berkorelasi dengan kebijakan. Misalnya, kita lihat kebijakan-kebijakan kalau yang kita bilang berperspektif perempuan, ada undang-undang kekerasan seksual nggak pernah bisa pas, undang-undang PRT yang sebetulnya melindungi perempuan ini juga nggak pernah bisa dibahas, macet. Lalu juga undang-undang kesetaraan keadilan gender. Belum lagi kalau kita bicara tentang isu. Hari ini angka kematian ibu kita masih tertinggi di ASEAN. Masih tertinggi. Kita lihat ada persoalan perempuan-perempuan yang dampak dari ekstraksi sumber daya kayak di Kendeng, Newmont, Freeport. Belum lagi perempuan-perempuan kasus-kasus kayak Eva Bande yang yang kemarin yang di Medan juga yang dipersekusi karena azan dan seterusnya. Ini kan kelihatan bahwa tidak ada korelasi antara kenaikan jumlah dengan kualitas dari letak macetnya di mana kalau menurut? Nah, letak macetnya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah selama ini kalau kita ngomongin politik perempuan, kita hanya bicara politik itu seolah-olah hanya isinya bicara tentang partai politik, parlemen, dan pilkada. Sebetulnya kalau kita bicara politik kan semuanya tuh berdimensi politik. Mau bicara anti korupsi ada dimensi politiknya, mau bicara KUHP itu berdimensi politik, sumber daya alam berdimensi politik, itu yang nggak pernah kita lihat gitu ya. Itu satu yang saya lihat. Yang kedua, gerakan-gerakan masyarakat sipil, gerakan elektoral dan non elektoral ini nggak nyambung, gitu ya. Gerakan elektoral hanya fokus kepada urusan pemilu. Gerakan masyarakat sipil, gerakan HAM, ya dia berjuang soal itu jalan sendiri-sendiri. Gerakan perempuan juga main sendiri-sendiri. Jadi ini yang juga menyebabkan very unfortunate itu di situ. Yang ketiga, saya melihat juga pemaknaan dari kalau kita ngomongin kebijakan khusus perempuan, afirmasi perempuan. Afirmasi 10 tahun terakhir ini nggak bergerak dari sejak awal diluncurkan
didefinisikan hanya cuma mengejar jumlah. Padahal jumlah itu baru titik awal, titik berangkatnya. Tapi sebetulnya esensi daripada yang namanya kuota itu adalah mengkoreksi ketimpangan sebetulnya, mengkoreksi ketimpangan. Kita ngelihat selama ini ketimpangan itu bukan hanya ketimpangan dalam jumlah, tetapi relasi ketimpangan itu kan ada di mana-mana, di dalam semua segi kehidupan masyarakat, kehidupan sosial kita. Nah, kenapa kuota itu dulu kita luncurkan adalah maksudnya ketika si perempuan-perempuan itu terpilih menjadi pejabat publik, dia tahu apa yang harus dilakukan. Battle-nya tuh apa, ketimpangan apa yang mau dikoreksi, gitu loh. Dan ternyata tidak tahu. Ternyata tidak terjadi. Jadi Ternyata tidak tahu. Ya, Nggak semuanya tahu. bagaimanapun kan Presiden Jokowi itu agak dikenal ya, paling nggak dibanding presiden-presiden sebelumnya yang lebih memberikan peran ya. Nah, berarti dari penjelasan Mbak Ani tadi itu lebih masih bersifat superficial ya, di permukaan ketimbang substansial. Masih kuantitas tapi belum kualitas polisi. Saya melihat bahwa orang bicara tentang perempuan ini masih belum bisa beyond ngomongin tentang relasional. Masih bicara tentang perempuan itu ya jenis kelaminnya perempuan. Gitu ya. Oke, kita senang, kita berpihak kepada perempuan, kita ini dengan perempuan gitu ya. Dengan mengangkat lebih banyak perempuan. Ya itu bagus, itu baik gitu ya untuk mengkoreksi ketimpangan. Tetapi sebetulnya esensinya adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan itu yang lebih kita butuhkan juga, selain ada sejumlah perempuan-perempuan yang ada di posisi pengambilan keputusan. Jalan keluarnya apakah di pendidikan? Awareness tentang gender ini harus dari sejak dini, atau kita harus pilih orang-orang yang meskipun laki berjenis kelamin laki tapi dia lebih gender aware ketimbang sosok perempuan yang biologis, atau bagaimana? Atau juga sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu apa? Apa perannya? Ini jawabannya banyak banget. Jawabannya Pertanyaannya juga bisa panjang. bertubi-tubi. Pertanyaan bertubi-tubi. Kalau saya lihat ini begini ya, kalau kita bicara tentang bagaimana mengatasi ini, kita kan ada fase-fase kan sebetulnya. Fase pertama adalah pengenalan tentang tadi. Ketika kita ngomongin tentang isu gender itu kan bukan perempuan. Gitu, itu yang pertama. Dulu orang menganggap bahwa kalau kita ngomongin isu gender adalah kita ngomongin tentang perempuan. Kita edukasi, gender itu bukan perempuan, gender itu adalah relasional, relasi laki dan perempuan. Ketika ngomongin relasi itu ada relasi yang tidak setara, makanya kita perlu ada koreksi. Itulah perjuangannya. Gender justice dan gender equality. Oke, gender justice dan gender equality kita setuju mengkoreksi ketimpangan. Dianggapnya bahwa urusan perempuan itu bisa diselesaikan hanya oleh perempuan. Ternyata kan nggak bisa dong, gitu loh. Bahwa yang siapa sih musuh kita yang terbesar? Musuh kita patriarki. Patriarki siapa? Dulu dianggap patriarki melekat kepada laki-laki. Padahal patriarki itu ada di mana-mana, di kebijakan ada, di partai politik ada, di parlemen ada, di dalam dan melekat di dalam diri perempuan juga, gitu ya. Jadi ini orang kebanyakan nggak paham. Selalu kalau kita lawan musuhnya itu adalah patriarki itu masih dirujuk kepada laki-laki, padahal bukan itu, ada di mana-mana. Jadi battle-nya tuh itu adalah tonggak yang ketiga. Yang keempat adalah yang hari ini kita bicara, ketika kita mau menyelesaikan isu perempuan, kita nggak bisa lagi partial. Bahwa dianggap bahwa isu perempuan itu ya udah ngomongin tentang undang-undang PRT, undang-undang kekerasan seksual dan seterusnya, itu adalah PR-nya gerakan perempuan. Nggak bisa. Kita ngomongin PRT itu, PRT ada kaitannya dengan labor, tenaga kerja. PRT itu ada kaitannya dengan identity. Kan identity, kelas, dan macam-macam. Itu semua intersection. Jadi gender itu hanya satu saja dimensi dari semua lapisan-lapisan yang lain yang ada di, kalau kita ngomongin undang-undang PRT. Hari ini ketika kita ngomongin kekerasan seksual, itu dianggap bahwa itu hanya tugasnya, battle-nya gerakan perempuan. Tetapi sekarang ngomongin undang-undang kekerasan seksual kan menjadi ada dibunyikan dalam narasi agama juga. Gitu kan. Jadi Mbak Ani, yang menarik ini saya ingin tahu kalau dalam kalimat yang singkat aja sebenarnya peran utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan apa? Dan kemudian saya ingin dikaitkan dengan kita pernah punya presiden perempuan pertama ya, Mbak Megawati. Mungkin bisa
ditinjau kembali dibandingkan dengan era kepresidenan Jokowi sekarang? Apa sih capaian-capaian ketika kita punya presiden perempuan? Yang pertama adalah kalau ngomongin Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu adalah focal point. Focal point dia menjadi ujung tombak institusi negara yang diberi tanggung jawab untuk pemajuan pemberdayaan perempuan Indonesia. Nah, sebagai ujung tombak yang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dia itu seharusnya tidak bekerja sendirian. Dia harus bersinergi dengan yang namanya Komnas Perempuan. Dia bersinergi dengan gerakan perempuan, begitu ya. Jadi dia adalah kalau dia tugasnya adalah pemajuan perempuan, bukan berarti dia hanya menjadi alat dari eksekutif Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Cara pandang kita melihatnya seperti itu seharusnya, gitu ya. Jadi, nah ini sinergi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan gerakan perempuan dengan Komnas Perempuan, kadang-kadang ada ya maju mundur ya, yang terakhir jelas yang terakhir 5 tahun terakhir tidak baik itu. Bagaimana dengan pencapaian era presiden perempuan? Nah, gini, kita ngomongin presiden perempuan atau kita ngomongin tentang perempuan pejabat publik gitu ya. Ini kan politik Indonesia hari ini itu kan karakter yang dominan. Itu yang selalu menjadi catatan kritisnya. Ini kok isinya adalah dinasti. Dinasti itu artinya kekerabatan. Politik kekerabatan dan oligarki didominasi. Jadi rekrutmen elit, elit ya, pokoknya elit politik Indonesia laki dan perempuan itu mengerucut kepada dua tipologi ini, which is tidak sehat menurut saya. Karena kalau kita bicara tentang politik dinasti, kekerabatan, itu kan bertentangan dengan semangat demokrasi. Demokrasi itu yang namanya jabatan politik itu sesuatu yang harus berdasarkan merit. Bukan keturunan, bukan berdasarkan. Jadi mereka jadi presiden lebih karena dinasti ketimbang. Ada satu faktor. Ada satu faktor dia Soekarno, gitu. Ketika dia ada faktor itu, dia punya leverage yang lebih baik dibandingkan kandidat yang lain, yang dia tidak dikenal, gitu loh. Jokowi sebetulnya example yang bagus untuk demokrasi karena dia bukan siapa-siapa. Gue bukan anaknya siapa-siapa, saya bukan orang pengusaha, saya orang biasa. Itulah janji demokrasi bahwa itu memberi ruang yang sama, kesempatan yang sama, siapa yang punya merit dia akan bisa diangkat. Gitu ya. Itu janji. Tapi yang terjadi adalah hari ini kita melihat bahwa kayaknya kok susah banget ini memotong yang namanya politik dinasti ini gitu ya, tali temalinya. Kalau dulu politik dinasti itu hanya berkelindan dengan keluarga-keluarga tertentu, hari ini dinasti politik itu punya kaitan dengan ekonomi, oligarki, jadi saling menguatkan gitu. Jadi menutup demokratisasi oligarki dinasti. Jadi ini very unfortunate yang melemahkan yang namanya ini tadi jadi masyarakat. Zaman Megawati tidak ada advantage buat saya, buat kami, kita semua tentu senang lah kita pernah punya presiden perempuan di negara Muslim terbesar nomor 2 yang dianggap bahwa kalau negara Muslim itu sangat tidak ramah kepada perempuan dan seterusnya, kok Indonesia bisa, nggak masalah kita, gitu loh ya. Dari sisi itu simbolik udah bagus, tetapi substantif apa capaian yang bisa kita catat dari kepemimpinan Megawati waktu itu untuk pemajuan perempuan. Megawati bilang satu adalah legasinya dia, undang-undang PKDRT lahir dari Mega. Padahal dengan adanya dinasti itu juga bertentangan dengan apa yang dicita-citakan gerakan perempuan kan kita ingin merit, kesetaraan, keadilan, equality, justice, kesempatan boleh diraih oleh siapa saja, laki dan perempuan sepanjang dia punya kemampuan. Jadi kalau pemimpin perempuan entah di parpol atau di pemerintahan, kalau itu hasil dinasti sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
feminisme itu. Saya bukan tidak sesuai dengan prinsip feminisme, tetapi dia tidak berangkat pada level playing field yang equal. Meskipun gitu orang itu ternyata punya kapabilitas, punya kemampuan yang luar biasa. Misalnya kita ambil contoh negeri jiran, misalnya putrinya Mahathir Mohamad begitu. Tetap. Kalau saya kok lebih bilang bahwa ya kalau kita mau menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ya sedapat mungkin ya kasih kesempatan yang equal, yang sama gitu. Jangan kalau udah main kekerabatan tuh susah lah. Orang selalu bilang saya ikut rule, saya kan juga kompeten, saya kan juga sekolah, saya kan juga ikut di dalam kompetisi elektoral, saya kan memenangkan. Ya itu semua justifikasi bisa, tetapi ketika dia ini dinasti, dia sudah levelnya tuh udah nggak sama dengan Mbak Ani, bagaimana dengan sosok-sosok populer seperti Menteri Kelautan dan juga Sri Mulyani, dua sosok yang bukan dinasti. Itu yang kita mau. Kapasitas dan kompetensi. Tapi mereka mencerminkan pemberdayaan perempuan nggak? Ya saya kira punya prinsip-prinsip itu. Sri Mulyani dan Susi kalau ditanya. Bukan, enggak dalam soal garang, ada pemihakan. Susi dan Sri Mulyani tahu ketika dia menjabat menjadi Menteri Kelautan, apa battle gue tuh di mana? Apa yang akan saya hadapi? Sri Mulyani kan dengan dia tahu ketimpangannya di mana, gimana ya, apa yang harus saya koreksi itu loh. Ya kadang-kadang orang pergi ke menjadi pejabat dia nggak tahu dia mau berbuat apa gitu. Berarti kan dia nggak selama ini nggak punya isu, nggak tahu battlesnya di mana. Kebetulan keluarganya backgroundnya profesional ya. Profesional dan dia ada pemihakannya dan harus ada berpihak kepada mereka yang marginal, mereka yang lemah, mereka yang tersisih, itu kan sebetulnya. Jadi, kita ada di sana kan untuk itu kan sebetulnya. Kembali lagi ke topik kita, jadi apa lacur Indonesia? Apa yang harus dilakukan Indonesia dan ke depan? apa peran Tifa? Iya, dan lalu nanti Tifa. Tapi untuk meningkatkan, kan kita sudah memenuhi kuota sebetulnya. Kuota itu dimaknai dengan definisi baru, redefinisi baru. Jangan hanya berhenti kepada numbers gitu loh ya. Tetapi transformasi politics itu yang kita inginkan. Women's transforming politics gitu ya. Tadi mengkoreksi ketimpangan, sadari siapa dia, battlesnya di mana gitu, itu satu. Yang kedua adalah ketika saya bilang sekarang kita tadi nggak sempat bilang bahwa sebetulnya yang menjadi ancaman juga buat kita hari ini di Indonesia ada yang saya sangat risaukan adalah polarisasi ini loh, polarisasi karena menguatnya nilai-nilai konservatisme. Itu juga ada di politik hari ini. Politik perempuan juga terbelah karena itu, karena politik identitas ini gitu. Ingat waktu Pilpres kemarin, Pilkada Jakarta, dan hari ini belum sembuh. Orang masih seperti itu. Ada jargon emak-emak, politik emak-emak dan ibu bangsa. Lah sebetulnya kan gerakan perempuan kan harus beyond itu semua, tidak terpolitisasi oleh. Jadi ancaman yang lebih besar yang mana ini? Orang tidak sadar mengenai gender itu laki maupun perempuan, ataukah kecenderungan yang makin tajam tentang konservatisme ini? Saya bilang ini semua jargon-jargon mereka yang politisasi identitas sekarang ini menggunakan jargon-jargon gender juga loh sebetulnya. Mereka memakai ini juga untuk perjuangan mereka yang juga mengatasnamakan pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi perempuan, ketahanan keluarga, kan bahasanya seperti itu. Seolah-olah yang satu lagi yang gender dan feminisme itu tidak setuju dengan ketahanan keluarga, tidak setuju dengan pemberdayaan perempuan. Jadi ini politik binary ini juga dimainkan. Padahal ketika kita ngomongin gender and feminism kan kita meruntuhkan itu tadi semuanya. Untuk kepentingan politik saat gitu. Kita kan nggak begitu cara melihatnya. Ini yang sekarang terjadi seperti itu. Nah, di dalam kesemrautan ini apa peran Yayasan Tifa? Peran Yayasan Tifa, toleransi, keberagaman, diversity, demokrasi menjadi sangat relevan, menjadi sangat penting dalam periode yang sangat kritikal hari ini di Indonesia, gitu loh. Itu yang terus harus kita perkuat dan battle kita memang betul di situ. Ada program khusus yang Mbak Ni lihat yang sudah dikerjakan oleh Yayasan Tifa? Kayaknya banyak ya, banyak untuk soal ini kita punya program yang kuat untuk soal ini. Gitu. Cuman ya dimensi gender harus masuk di sini karena ini adalah menjadi bagian integral juga ketika ngomongin
toleransi, keberagaman dan macam-macam ini, bahwa ini juga ketika ngomongin election, kan kita punya program election juga kan di sini kan. Kita bukan hanya ngomongin tentang partai politik, pemilu, pilkada, rekayasa sistem pemilu, tetapi ini loh, politisasi identitas ini berdampak negatif loh kepada perekayasaan sistem demokrasi kita, bukannya memperkuat demokrasi seperti yang kita cita-citakan, tapi declining, dan catatan kita kan 10 tahun terakhir ini kan demokrasi kita kan flaw gitu. Mungkin ya. program TIFA ke depan itu, Mbak, mempromot politisi-politisi perempuan yang profesional agar jadi Sri Mulyani dan Puji Astuti baru. Khususnya di daerah. Insya Allah. Atau risma-risma baru di daerah. Tapi kan sebetulnya untuk supaya kita nggak depresi tutup diskusi ini, sebetulnya mereka lahir kan di dalam Konteks demokrasi konteks ini, itu. kalau nggak ada demokrasi dan keterbukaan kan belum Nggak tentu mungkin. Di ada era ini. Soeharto mana Ya, mungkin itu muncul. akan lebih keras lagi karena politik kepartaian kan di sana kan dulu kan, Tapi partai sekarang dan politik kepartean makin kacau juga. Oligarki Makin. kata-kata petuah terakhir. Bagaimana menentukan oligarki? Itu yang paling susah. Kita buat petisi ke Mbak Megawati. Oke. Jadi saya kira kita terpaksa tutup pada kali ini. Jadi ditutup oleh kata-kata bijak dari Ibu Ani Sucipto bahwa sebetulnya kita cukup depresi menghadapi kondisi Indonesia, tapi sebetulnya kita ada titik terang ya, bahwa demokrasi sudah diletakkan secara baik dan benar di Indonesia. Sayang pelaksanaannya masih berapa langkah lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak Ani atas waktunya kali ini. Dan saya kira kita tutup ya acaranya Friends of Tifa. Kita sudahi percakapan kita kali ini. Kita akan jumpa kembali dalam YouTube channel Tifa and Friends di lain kesempatan. Salam. Oh ya.